Halo para mahasiswa, mahasiswi sekalian dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa di pertemuan ketiga ini. Saya mengucapkan eh, semoga dimanapun Anda berada selalu sehat dan semangat dalam mengikuti perkuliahan daring. Saya akan men-sharekan perkuliahan kita dari awal pertemuan hingga pertemuan kali ini. Baik, mengapa kita perlu eh, belajar tentang Pancasila, padahal kita sudah mendapatkannya di sekolah dasar, sekolah menengah, begitu ya. Nah, ini sangat penting bagi kita karena di tengah suasana seperti ini, di era global, era pandemi, kita banyak tantangannya. Tantangan itu yang paling utama adalah tantangan disintegrasi. Nah, seperti itu ya. Maka apa yang perlu kita sadari, kita mau melihat visi bagaimana pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Misalnya visinya terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misinya mengembangkan potensi akademik, kemudian menyiapkan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat. Nah, itu ya yang paling utama. Jadi kita supaya siap beradaptasi. Nah, ini titik tolaknya ya. Untuk poin kedua ini Anda semua diminta ketika berada di suatu tempat yang baru itu bukan orang lain yang harus beradaptasi, tapi Anda yang harus beradaptasi supaya Pancasila itu selalu hidup di eh, kehidupan kita, baik zaman apapun, baik dalam perkembangan apapun, atau situasi apapun. Itu poin kedua. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Misalnya misi sosiokultural. Bagaimana kita hidup sebagai manusia yang sosial, bagaimana kita hidup sebagai manusia berbudaya. Lalu mengkaji, mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi disiplin ilmu sintetik. Maka kita sebagai akademisi itu melihat dari kacamata ilmiah, bagaimana Pancasila bisa terukur dengan cara ilmiah sebagai ilmu itu untuk kehidupan bernegara, bagaimana itu kemudian ilmu itu diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Maka apa yang diarahkan di sini pada kalian semua supaya kita semua bisa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kalian cermati di masing-masing poin. Nah, apa yang perlu kita pupuk begitu landasan apa dalam pendidikan Pancasila yang perlu kita eh, tanamkan gitu ya. Selain landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis dan landasan filosofis. Baik semuanya, Anda harusnya sudah tahu bagaimana kita harus mengikuti atau melalui perkuliahan ini. Karena sekali lagi, kasarnya gitu ya, kalau kalian mendapatkan nilai C, itu mungkin akan sulit mendapatkan pekerjaan nantinya untuk pendidikan Pancasila. Maka selain untuk mendapatkan poin itu, nah poin terpenting adalah nilai yang ada di Pancasila terpupuk. Supaya apa? Karena kita melihat di depan mata kita sendiri, musuh terbesar kita itu adalah radikalisme. Radikalisme Pancasila. Nah, seringkali radikalisme itu muncul dimanapun berada, bahkan di tingkat perguruan tinggi sendiri. Nah, cara-cara itu pun bisa dengan cara yang halus maupun yang keras. Nah, seperti itu. Yang harus itu seperti apa ya? Dengan indoktrinasi yang kemudian diterima oleh masyarakat, juga diterima oleh eh, masyarakat akademisi. Dalam hal ini mungkin kalian sebagai mahasiswa seperti itu. Lewat apa? Lewat pengajaran mungkin juga bisa, lewat buku-buku yang ada atau informasi yang ada, bahkan informasi yang sangat istilahnya paradigmanya itu sangat sempit. Nah, misalnya hoax, nah seperti itu. Nah, apa saja hal yang dapat meruntuhkan Pancasila bisa kita lihat di sini.
berita hoax itu sudah sering kita dengar, bahkan tidak sempat membaca, kita langsung men-share-kan saja, gitu ya. Itu yang contoh paling real. Kemudian budaya luar, juga ada ketimpangan sosial. Nah, misalnya ini ya, utang luar negeri dan sebagainya. Bahkan saat ini pun kita tidak bisa melihat kenyataan yang ada. Oh, kehidupan seperti ini apakah bisa dilalui dengan segala persoalan yang ada begitu ya. Nah, jauh dari sebelum pandemi juga kita bisa melihat ada kehidupan cara individualisme, perbedaan prinsip, etnosentrisme. Nah, kalian akan memahami paham-paham seperti ini di mata kuliah pendidikan Pancasila. Prinsip yang mementingkan kedaerahan, mementingkan keyakinannya sendiri, mementingkan kecintaannya sendiri tanpa melihat perkembangan luar yang ada, kemudian teror di mana-mana, dan sifat separatis yang itu muncul, ya, muncul karena ya kekuatan kelompok yang ada. Nah, teman-teman semua, di sini sudah bisa kita lihat mengapa terkadang di masyarakat akademisi pun Pancasila dipandang sebagai suatu sejarah yang kelam. Nah, bisa kita lihat di sini para petinggi tanah air kita yang dahulu kala juga bisa memanfaatkan ideologi ini untuk kepentingan politik. Kita bisa lihat bahwa kalian dari sekolah menengah atas dulu mungkin pernah merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Tapi semenjak masa Jokowi itu ada hari lahir Pancasila. Mungkin ada yang dari kalian sudah menyadarinya, ada pula yang belum menyadari. Apa perbedaannya? Nah, itu perbedaan sejarah kelam tentang Pancasila, di mana Pancasila pun bisa dilunjukkan oleh pandangan-pandangan lain. Siapa yang membuat itu? Ya, mereka yang berkepentingan, kepentingan politik dan kekuasaan. Nah, kita bisa lihat di sana bahwa seyogyanya kita bisa melihat Hari Kesaktian Pancasila itu untuk memperingati 7 jenderal yang mati di tangan komunis. Nah, kalau kita lihat sebenarnya esensi yang paling penting itu di mana, yaitu hari lahir Pancasila. Seperti itu. Maka dua hal ini patut kita perhatikan. Apa perbedaan esensinya? Seperti itu. Apakah kita hanya memperingati juga 7 jenderal yang meninggal sebagai pahlawan, atau kita tidak memperingati yang sekian banyak korban antara 500.000 jiwa itu? Nah, kita bisa memilih yang mana. Bahwa 500.000 jiwa ini juga korban ideologi. Mereka yang tidak tahu ideologi bahwa komunisme itu dapat menghancurkan bangsa. Nah, ini mungkin di antara kalian ada yang sudah paham, ada yang juga belum paham. Dan pada saatnya kita akan menyaksikan mengapa ada keretakan-keretakan terhadap Pancasila itu sampai saat ini. Nah, itu ya. Jadi, ideologi itu tetap kuat, namun yang bisa memperkuat itu tidak hanya masyarakatnya, tapi juga pemerintahnya, tapi juga pemegang kekuasaan. Kalau pemegang kekuasaan tidak bisa memberikan penguatan ideologi, maka yang terjadi adalah keretakan di Pancasila sendiri, termasuk sejarah kelam ini, gitu ya, teman-teman semua. Jadi ini salah satunya. Baik, mungkin saya terlalu singkat menjelaskan tentang ini sehingga mungkin di antara kalian masih abstrak melihat tentang ini. Maka sekali lagi dengan berjalannya waktu kita akan pelan-pelan melihat itu. Nah, ini termasuk intermezzo ya. Kita jomblo rapopo, yang penting hafal Pancasila ya, bukan maksud gitu ya. Jadi teman-teman semua menghafal Pancasila itu sangat penting karena dengan menghafal itu kita bisa mengimplementasikannya. Ada pula orang yang mungkin tidak beragama, tidak hafal Pancasila, tapi sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dia yang mungkin patut dijadikan teladan Pancasila. Namun ada baiknya semua itu diimbangi dengan pengenalan ideologi, pengenalan konsep, dan sebagainya. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke historis, Pancasila sebagai historis, kita bisa melihat konsep kebangsaan. Konsep ini saya buat dalam sebuah buku, begitu ya.
sebuah buku yang saya juga mendapatkan hibah penelitian gitu ya sebesar 50 juta dari Kemendikbud tentang bagaimana perjuangan-perjuangan para pahlawan zaman dulu gitu. Nah, ini saya buat sendiri karena apa? Saya melihat konsep pembentukan bangsa Indonesia itu sebenarnya sudah ada. Sudah ada bangsa Indonesia semenjak Indonesia merdeka. Sudah ada rasa persatuan semenjak Indonesia merdeka, jauh sebelum Indonesia merdeka. Kita perhatikan di sini ada Cakrawala Mandala. Cakrawala Mandala ini sudah ada. Itu seperti Pancasila. Itu sudah ada di masa Singosari, sudah ada pada masa kalau tidak salah negara Kertagama, di kitab negara Kertagama gitu, di masa kerajaan Singosari gitu ya. Itu isinya apa? Yaitu untuk memperkuat kerajaan, maka dibangun satu konsep penguatan kerajaan itu ya, dengan memperluas sebanyak-banyaknya ekspansi wilayah. Meskipun kalau kita lihat dari kacamata sekarang itu adalah hal penjajahan sebanyak-banyaknya ke negara lain. Nah, itu kalau kita lihat di kacamata sekarang. Namun itu adalah politik untuk memperluas kekuasaan pada saat itu. Sama dengan Amuk di Palapa, yang isinya bahwa Patih Gajah Mada akan memperluas kekuasaannya ke seluruh Nusantara. Nah, seperti itu. Nah, kita ambil sisi positifnya bahwa dengan perluasan kekuasaan ke seluruh Nusantara, meskipun dari sisi politik itu kemudian, oh ternyata Majapahit ini ingin untungnya saja untuk kekuasaan wilayah. Tapi sisi positifnya itu kita kalau tidak ada perjuangan di masa Majapahit, maka kita tidak tahu Nusantara itu seperti apa ya sebelum namanya Indonesia. Nusantara itu apakah Sumatera, apakah Kalimantan, apakah Sulawesi, Jawa, dan sebagainya. Itu apakah namanya Nusantara? Maka kita mengenal Nusantara pada masa Kerajaan Majapahit ini karena kekuasaan mereka terbukti ke wilayah-wilayah tersebut. Seperti itu. Buktinya kita bisa lihat mungkin ada yang di daerah Solo itu ada Candi Ceto, Candi Sukuh, Karanganyar itu adalah bukti bahwa kerajaan Majapahit bisa sampai di situ. Padahal kalau kita tahu Majapahit itu ada di Jawa Timur. Nah, seperti itu ya. Kekuasaannya ada di Jawa Timur, tapi perluasan sampai ke wilayah salah satunya di Jawa Tengah. Nah, candi itu membuktikan apa? Membuktikan salah satunya kejatuhan masa Majapahit yang dibuktikan dengan adanya kedatangan Islam, kerajaan-kerajaan Islam seperti itu. Nah, buktinya apa? Dengan tulisan yang ada di pintu candi, begitu ya, yang ada di pintu candi yang menyatakan itu tahun kedatangan Islam. Sirno ilang kertaning bumi, sirno itu kosong, ilang itu kosong, kertaning itu 4, dan bumi itu 1. Bumi di alam semesta itu 1. Itu dibaca kalau dari belakang itu tahun 1400 Saka. Nah, kita melihat bahwa itu bukti kekuasaan Majapahit. Sedangkan kalau misalnya salah satunya di Kalimantan itu di mana? Nah, itu ada di Kalimantan Barat, di mana ada salah satu patih kerajaan Majapahit ingin memperluas politiknya dengan perkawinan campur antara Patih Lohgender dengan Darajuanti yang ada di Kabupaten Sintang yang dulu namanya Senentang di Kalimantan Barat. Gitu ya. Misalnya itu contohnya. Misalnya itu contoh penyatuan Nusantara Kebangsaan NKRI oleh Kerajaan Majapahit. Nah, dari sisi positif itu, Soekarno dan para founding fathers lainnya itu melihat bahwa kebudayaan itu, kekuatan itu harus mengalir di gerakan-gerakan nasional yang terbentuk pada masa kolonialisme Belanda. Nah, maka terbentuklah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Seperti itu. Nah, untuk itu sebenarnya pada masa pergerakan nasional ini, kalau kita lihat di masa kolonialisme Belanda, itu sebenarnya lagu kebangsaan Indonesia, lagu Indonesia Raya sudah dinyanyikan yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Nah, seperti itu pada tahun 1928 dan dinyanyikan dengan tiga bagian itu, yang mungkin saat ini hanya satu bagian. Itu ya yang perlu diperhatikan kita semua. Nah,
Untuk menjaga supaya rasa kebangsaan itu tetap ada, maka eh, Soekarno dan teman-teman lainnya yang kita sebut sebagai founding fathers itu eh, melahirkan Pancasila tanggal 1 Juni. Supaya apa? Konsep kebangsaan lagi-lagi tidak pupus seperti itu. Nah, teman-teman semua, kita sadar bahwa Soekarno itu secara kasarnya begitu ya, punya satu agama, punya satu keyakinan. Tapi dengan keyakinannya dia tidak menutup mata bahwa bangsa Indonesia itu kebudayaannya berasal dari kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, apa yang dilakukan? Maka salah satu contohnya, salah satu contoh pluralisme Soekarno itu, dia membuat kata-kata bahasa Sanskerta yang berasal dari Hindu-Buddha di cakramnya Garuda itu, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian filosofi dari Garuda, Pancasila sendiri, burung Garuda, yang mungkin kita cari tidak ada ya di dunia nyata burung Garuda itu karena memang dibuat. Gitu. Maka kalau kita lihat Garuda itu dari mana? Apakah di Katolik ada burung Garuda? Apakah di Islam ada burung Garuda? Apakah di Kristen ada? Tidak ada. Adanya ya di agama Hindu, yaitu sebagai alat kendaraannya Wisnu. Nah, kita bisa lihat betapa pluralnya para founding fathers kita. Dan dibuktikan sendiri dengan pergantian sila pertama, di mana yang berbunyi awalnya syariat Islam, kemudian dihapus menjadi satu Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu sebagai bukti teman-teman semua bagaimana itu strategi dan tradisi menjadi keutuhan, dan sebenarnya Soekarno sudah melihat, oh bangsa kalau seperti ini, ya berbeda-beda faktor geografisnya terpisah-pisah oleh pulau, kalau ideologinya seperti ini akan kuat. Nah, kita bisa bandingkan lagi dengan bangsa-bangsa yang punya satu pulau tapi terpecah ideologinya. Misalnya lah Yaman. Yaman punya ideologi sendiri-sendiri. Yaman Selatan, Yaman Utara, ada yang ideologi sosialis, ada ideologi juga tradisional. Mana lagi negara yang punya satu pulau tapi terpecah ideologinya? Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, seperti itu. Jadi kita patut berbangga bahwa negara kita menjadi prototipe negara-negara lainnya untuk bersatu. Salah satu kuliah umum gitu ya, yang dibawakan oleh Prof. Hermansyah Subagio itu dari S3 UNS menyatakan bahwa pewarisan pelestarian itu yang disebut Gerard O'Donnell itu merupakan constituent, look after, keeper, dan guardian. Nah, jadi ini kalau kita lihat dari sisi historis teman-teman semua yang sudah kalian kerjakan kemarin. Misalnya kalau kita lihat bersama bahwa look after itu gimana sih aplikasinya? Konsepnya ini prinsip yang dianut dalam konteks landasan ditetapkan oleh pendiri bangsa. Misalnya Persatuan, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Apakah kita bersedia melihat ke dalam jauh lebih daripada itu? Kalau kita nggak bisa melihat, karena kita melihat keadaan di masa sekarang sangat berbeda dengan prinsipnya para founding fathers dulu, berarti kita tidak mau move on dengan keadaan yang sekarang ini, dengan permasalahan yang ada. Karena kita tidak bisa memakai Persatuan, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI ini sebagai alat kita untuk mengatasi masalah yang ada. Nah, itu maksudnya look after. Kemudian keeper. Keeper ini merupakan pewarisan dan pelestarian prinsip melalui proses pembelajaran di lembaga pendidikan formal. Yang sudah kalian lakukan itu sudah tepat, gitu ya. Guardian, itu di mana kewajiban bagi anak bangsa menjaga prinsip untuk keutuhan negara dan bangsa, itu misalnya, oh kalian membuat infiltrasi atau apa istilahnya, memfilter budaya-budaya yang kemudian mungkin tidak sesuai gitu. Tapi boleh saja misalnya, oh saya ini senang akan budaya K-pop gitu ya, tapi tidak menghilangkan tradisi Indonesia yang misalnya menyapa orang di jalan, misalnya membantu orang gitu ya.
spontan saja membantu orang, tidak hidup secara instan, dapat menghargai proses yang ada dalam hidup kalian. Nah, itu sudah melakukan guardian. Sekali lagi, kita bisa melihat ini. Nah, artinya apa? Kita menyatukan perbedaan, unity, diversity, seperti yang dikatakan oleh Emile Durkheim. Gitu ya. Kalian pernah mungkin mendengar bahwa proyek dapat menumbuhkan kesadaran kolektif dengan cara networking collective memory. Yaitu tadi, dengan membaca bagan yang saya tawarkan tadi, yaitu persatuan kebangsaan dimulai dari masa Singosari, Majapahit, pergerakan nasional hingga perumusan Pancasila 1 Juni 1945. Seperti itu. Maka kita dapat menjadi mode of actuality untuk pembentukan karakter. Nah, sederhana seperti itu sebenarnya. Baik, ini bidang umum bisa diambil oleh mahasiswa PK dan mahasiswa lainnya begitu ya, dengan cara kustodian kebijakan dengan menguasai 4C, misalnya kalau C di Universitas Pamukkalegaran kan ada compassion, ada confession, conscience gitu ya, competence, nah seperti itu, dan komitmen, ada 4 itu, komitmen, conscience, competence, dan conscience. Maaf, tadi agak salah sedikit. Jadi ada untuk menguasai konsep, untuk menguasai suasana hati, mengeluarkan, men-sharingkan pengalamannya seperti apa begitu ya. Kemudian dengan melakukan aksi dan refleksi dan berkomitmen untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang ada. Kemudian juga menjadi profesional dan bijak menggunakan media yang sekarang ini ada di depan kalian setiap harinya. Nah, ini yang bidang pendidikan, maka kita harus berpikir high order thinking skill, di mana semua itu harus berawal dari ini ya, tahap-tahapan ini. Gitu ya. Jadi kita mengingat, mengerti, melakukan aksi, menganalisis, mengevaluasinya, dan tadi ya, juga menciptakan, menciptakan. Nah, ini maksudnya mode menolak mode of actuality, menolak radikalisme, penguasaan teknologi informasi agar terhindar dari berita hoax, dan mengakui bangsa sendiri. Nah, artinya apa? Kalau kita tidak seperti itu, maka kita akan kehilangan identitas, gitu ya. Jadi itu juga akan mengurangi terbentuknya civic nationalism. Nah, itu yaitu menurut filosofi Gronsart, bahwa nasionalisme yang utama itu ya, nasionalisme yang sulit ditemukan di negara lain itu tidak bisa terbentuk di Indonesia bila mana identitas bangsa kita ini hilang, ya. Jadi teman-teman semua, kita bisa melihat bahwa ada hakikat ontologis, epistemologis yang bisa kita lihat. Nah, prinsipnya begini semuanya, bahwa kita tidak perlu ke ethnic nationalism, tapi ke civic nationalism. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu mengutamakan primordialisme atau separatisme, tapi kita mengutamakan kesatuan umum, kesatuan utama. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri sejarah perumusannya, itu bahwa kemajemukan sebenarnya ada. Dari dulu saya sudah menjelaskan dari awal tadi bagaimana founding fathers itu melihat keberagaman. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga melihat sekularisasi model barat. Jadi sudah ada pendidikan model barat yang dipakai. Bukan berarti pendidikan itu menjajah bangsa dan negara kita, tapi dipakai sebagai alat untuk memperjuangkan negara ini. Nah, seperti itulah yang dipakai Mustafa Kemal Pasha, Mahatma Gandhi, dan para nasionalisme yang ada di negara-negara lain di dunia ini. Apa tugas BPUPKI? Di antaranya adalah merancang dasar falsafah UUD. Kemudian tugas BPKI mengesahkan Pancasila dan konstitusi. Seperti itu. Nah, kalian bisa lihat tahapan perumusannya. Ada M. Yamin, Supomo, dan Soekarno, bahwa mereka sendiri juga mengusulkan tentang Pancasila.
dan secara bersama menyetujui pengusulan oleh Insinyur Soekarno. Jadi kita bisa lihat kemajemukannya anggota PPKI, bahwa semua itu majemuk, ya, tidak ada pilih kasih itu. Nah, ada pertanyaan persoalan terkait topik ini tentang historis gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi, ya bisa kalian kembangkan untuk diskusi kita gitu ya. Nah, kita bisa saling berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sebelum Pancasila, masyarakat dapat mencerminkan pandangan hidup yang sebenarnya sudah menyatu gitu ya. Buktinya apa? Pada masa kerajaan Demak itu sudah ada percampuran antara masjid yang menaranya itu adalah menara dari candi. Kita lihat Masjid Kudus gitu ya. Nah, kalau yang mungkin dari Jawa Tengah, maka akan bisa melihat perpaduan atau pluralisme seperti itu. Nah, bisa lihat dari contoh-contoh lain juga bahasa, walaupun ada bahasa daerah, namun bahasa yang digunakan tetap bahasa Indonesia. Itu ya. Geografis juga seperti itu. Kemudian, kita juga bisa melihat dari sisi bidang-bidang lainnya. Pendidikan, agama, status sosial, kesukuan, asal suku. Nah, ini ya, kita bisa lihat ya, bahwa anggota BPUPKI dan PPKI itu semua adalah beragam. Nah, kemajemukan ideologi juga seperti itu. Kita bisa lihat Islamisme misalnya ada gitu ya, bahwa syariah Islam misalnya yang dibawa gitu ya, karena memang akar yang kuat gitu ya, itu adalah kerajaan Islam pada masa itu, karena membawa budaya dengan cara damai dan paling bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Itu kita lihat dari sisi positif Islamisme. Namun kemudian bahwa para founding fathers menyadari bahwa budaya itu tidak hanya dibawa oleh para ulama dan sebagainya, tapi juga oleh Hindu-Buddha dan juga kolonialisme pada masa kolonialisme. Maka para founding fathers memilih, kami ingin menjadi seorang yang nasionalis. Nah, siapakah mereka? Misalnya Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, seperti itu. Bahkan juga mereka mendapatkan ideologi sekuler Barat. Nah, kita bisa menyadari bahwa misalnya di sila kedua itu ada ideologi Barat yang dipakai, misalnya liberalisme, gitu ya, liberalisme dan juga hak asasi manusia. Nah, itu kan ideologi dari Barat. Juga ideologi demokrasi pada sila keempat, seperti itu. Nah, teman-teman semua, kita bisa melihat ini tugas-tugas BPUPKI dan PPKI. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa ada tugas merancang, begitu ya, dan juga tugas mengesahkan. Nah, perlu disadari bahwa BPUPKI, PPKI memang awalnya dibentuk atau dibantu oleh pemerintah Jepang. Tapi kita sekali lagi melihat sisi positifnya dan tidak bisa semata-mata hanya mendengar satu pernyataan bahwa oh berarti kemerdekaan itu diberikan oleh Jepang. Tidak bisa seperti itu. Bahwa dengan kesempatan berpolitik yang diberikan oleh Jepang, bangsa Indonesia dengan para tokoh itu bisa memutar balik, gitu ya, memutar balik alat politiknya supaya ini bisa dipakai untuk negara Indonesia, bukan untuk kepentingan Jepang. Nah, seperti itu. Baik. Nah, ada catatan penting di mana ada Piagam Jakarta itu direvisi. Nah, ini terlihat bahwa para founding fathers melakukan suatu sikap sebagai seorang nasionalis ya, dengan merumuskan Piagam Jakarta menjadi UUD 1945. Nah, seperti itu ya. Teman-teman semua, di layar Anda juga terlihat tahapan perumusan Pancasila. Itu misalnya yang pertama, tahapan usulan perorangan oleh Yamin dan Supomo, dan kemudian 1 Juni oleh Soekarno. Ada juga rancangan panitianya, BPUPKI dan Panitia 9, dan juga ada tahapan pengesahannya. Nah, ini secara
kronologinya. Nah, kemudian pengesahan Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Kalian bisa lihat di sana bahwa yang kita tahu kalau tidak ada UUD 1945, maka Pancasila mungkin tidak akan kuat karena akan dipandang oleh orang awam sebagai sesuatu yang abstrak, tidak ada dasar hukumnya. Maka itu pentingnya dari Undang-Undang 1945. Dan kemudian juga ada rancangannya yang disahkan oleh para founding fathers seperti itu. Nah, di sana juga di PPKI, sidang PPKI juga memilih Insinyur Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, keistimewaan ini ya, kalau kita bisa melihat para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, bahwa Pancasila menolak negara berdasarkan agama tertentu atau teokrasi. Nah, contoh negara yang berdasarkan prinsip teokrasi itu mana saja? Masih ada kan di dunia ini, misalnya Vatikan dan juga Arab Saudi memakai prinsip teokrasi. Namun sekali lagi ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, teman-teman semua, kemudian poin kedua itu ada Pancasila menolak negara berdasarkan komunisme atau ateisme. Tapi di sini ini identik ya, bukan sama. Komunisme itu juga tidak sama istilahnya dengan ateisme. Jadi sering dikaitkan dengan ateisme itu saja. Nanti kalau masih ada pertanyaan tentang ini, saya paling senang menerimanya. Gitu. Kemudian yang ketiga, Pancasila menolak negara berdasarkan sekularisme atau liberal sekuler gitu ya. Jadi tidak ada negara bebas ya. Ada bebas berdemokrasi dan memperoleh hak individu, namun ada batasnya. Nah, itu ya itu yang membedakan antara sekularisme dengan liberalisme atau negara yang berdemokrasi seperti Indonesia. Kemudian Pancasila juga mendukung negara Indonesia gitu ya. Nah, teman-teman semua, ini kesimpulannya bahwa Pancasila merupakan hasil dari konsensus atau kesepakatan seluruh warga bangsa Indonesia yang serba majemuk. Jadi bisa kita lihat semua bahwa bangsa kita ini tidak bisa begitu saja diciptakan gitu ya. Tidak bisa begitu saja diputuskan satu ideologi yang erat gitu sampai sekarang. Maka Pancasila itu konsensus bersama, bukan satu yang membuatnya. Begitu. Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa menjamin persatuan, kesatuan, dan keutuhan Indonesia. Itu.